Di sini saya akan menjelaskan proses penambahan barang dari mobile ke database Firebase maupun MySQL. Di sini saya memberikan nama untuk edit text untuk kode barang, yaitu seperti xkd_barang, nama barang, ini untuk nama barang, ini untuk harga barang, ini untuk jumlah barang atau stok, dan ini untuk satuan barangnya. Dan kemudian di sini saya juga memanggil interface barang karena di sini saya menggunakan library Volley untuk membaca atau mengepost data ya. Dan di sini saya menggunakan interface barangnya yang di sini terdapat metode get, kemudian di sini juga terdapat metode untuk mengirim data nanti. Lalu kemudian jangan lupa untuk juga membuat objek Firebase. Nanti data barang yang akan kita simpan itu tersimpan dalam dengan menggunakan child barang. Karena itu di sini kita kasih nama barang, kemudian di sini kita inisialisasikan ya xkd barang itu sesuai dengan ID yang ada di activity layoutnya. Kemudian kita inisialisasikan juga interface barangnya. Kita memanggil interface barangnya. Nah, yang ada di sini. Lalu kemudian di sini ada metode public void simpan data. Di sini ada metode public simpan data. Saat button simpan data diklik, dia akan nge-add atau mengisi atau mengambil value dari si edit text di atas ini. Kita tampung dengan menggunakan tipe data string kode underscore barang untuk menampung value dari x edit text xkd barang dan kemudian selanjutnya dan sebagainya. Di sini terdapat metode untuk Firebase. Kita memanggil metode Firebase dengan nama tambah data. Di sini terdapat 1 2 3 4 5 6. Lalu parameter di sini 5 6 dan di sini adalah metodenya untuk tambah barang ke dalam Firebase. Di sini kita input yaitu kode barang, nama, harga, jumlah, satuan. Dan di bawah ini adalah untuk Firebase kita. Di sini karena kita akan mengirim data ke API ya atau ke server, saya menggunakan retrofit. Di sini kita harus memanggil dulu call barangnya. Model dia itu di sini di sini kemudian kita panggil metodenya berada di interface barang. Di sini namanya post barang, kita panggil post barang. Kita berapa parameter di sini yang akan kita kirim. Di sini saya akan mengirim kode seperti barang yang merupakan tipe data string yang menampung value dari edit text. Lalu kemudian jika barangnya berhasil ditambahkan, maka dia akan langsung mengarahkan ke intent activity, ke barang activity. Dan ini merupakan file PHP-nya atau FPI. Jadi servernya yaitu di index.php. Ya, di sini ya, jika request method dari mobile yaitu get, maka dia akan mengquery ke database MySQL yaitu select from data barang order. Maksudnya adalah dia akan menampilkan seluruh isi dari tabel data barang sesuai urutan kodenya. Namun jika metode request method dari mobil yaitu post atau mengirim data, kita akan tampung variabel harga, satuan, dan variabel ini yang akan kita kirim nanti ke dalam MySQL dengan menggunakan query ini. MySQL sama dengan insert. Untuk data barang kita panggil value-nya yaitu dolar, kode dolar, nama dolar, harga, satuan, dan selanjutnya. Lalu sekarang kita lanjut ke transaksi. Di transaksi ini
transaksi. Di sini saya menggunakan retrofit untuk mengirim data, bukan menggunakan tidak menggunakan volley ya. Penjualan activity, oke. Di sini terdapat beberapa edit text, yaitu kode barang untuk menampung kode barangnya, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan barang, dan jumlah barang. Kemudian di sini juga ada integer, tipe datanya total jumlah penjual dan total barang. Di sini juga terdapat view text, yaitu TV total dan TV total 2. Di sini juga ada tipe barang string untuk menampung kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan barang, tanggal, waktu, jumlah penjualan, dan stok barang. Dan kita juga menampung di sini juga ada save ya, string stock panel, dan juga inisialisasikan dulu Firebase di sini, karena nanti setiap kita klik atau tekan buat untuk menyimpan di transaksi, dia akan mengupdate ya, mengupdate data yang ada di barang, dia akan mengupdate stok. Jadi setiap transaksi yang terjadi dia akan mengurangi stok di Firebase maupun di MySQL-nya. Dan kita akan save dengan nama challenge barang. Kemudian dia juga akan menambahkan child. Firebase tidak di setiap penjualan terjadi akan menambahkan, kemudian mengupdate data. Lalu pertama kita di sini memanggil metode inisialis, yaitu metode inisialisasi, yaitu di bawah sini kita inisialisasikan seperti tadi, edit text, button text, view, dan string, dan lain-lain. Di sini kita mengambil data ya yang telah kita kirim sebelumnya pada media barcode ini. Kita kirim data ke penjualan activity. Nah, di penjualan activity ini kita mengambil data tersebut. Kita tampung dengan menggunakan kode KD barang, yaitu edit text. Tadi ini kita tampung datanya, kita tampilkan ke dalam edit text KD barang, nama barang, dan selanjutnya. Dan ini yaitu metode untuk mengambil waktu saat ini terjadi nanti di Firebase. Setiap transaksi yang terjadi akan terlihat juga kapan dan waktu dan tanggal terjadi transaksi tersebut dalam format angka ya. Nah, di sini kita akan set value ke edit text kode barang sama dengan kita x kode barang, yaitu ini string. Kita tampung value dari KD barang ini adalah edit text, kita tampung ke dalam string, yaitu kode underscore barang. Kita tampung semua value-nya. Kemudian di sini adalah metode untuk pengurangan stok yang akan terjadi setiap transaksi yang terjadi. Akan terjadi pengurangan stok baik di Firebase maupun di MySQL. Tapi ini adalah metode atau perintah untuk pengurangan barang ke Firebase. Jadi untuk perintah untuk mengurangi data ke MySQL ya, kita masih menggunakan PHP di transaksi.php. Namun saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu untuk Firebase-nya. Jadi jumlah penjualan ini adalah edit text. Jika jumlah penjualan sedang diketik, maka ini di sini akan muncul, kita set text tuh. Kita bisa teks juga agar kita bisa mengambil nilai dengan menggunakan yang telah dikirimkan dengan menggunakan intent. Ada di sini juga ada di sini jika jumlah penjualan kita ambil teksnya, lalu string to equals kita tampung, kita set nilai-nilai defaultnya yaitu 0, nilai default dari jumlah penjualan, dan kita mengatur set text view-nya yaitu dengan menggunakan value dari yang telah kita kirim sebelumnya yang menggunakan intent. Lalu jika jumlah underscore penjualan
equals tidak ada atau kosong, maka kita set nilai defaultnya yaitu total, yaitu 0, jumlah barang sama dengan 0, jumlah penjualan sama dengan 0. Kemudian kita set text view jumlah barang dengan menggunakan intent tadi, tapi jika edit text jumlah penjualannya ada, kita akan melakukan operasi matematika di sini. Kita menampungnya jumlah penjualan itu dalam bentuk integer. Ini jumlah penjualan, lalu kita akan melakukan operasi matematika. Kita mengambil datanya karena jumlah underscore penjualan string, maka kita harus menggunakan dulu perintah integer parts. Nah, kita ambil value-nya, kita tampung integer yaitu jumlah penjualan, kemudian di total barang ini di integer ini. Kita kurangkan jumlah barang dengan jumlah penjualan ini. Dan untuk total harganya atau setiap total transaksi yang terjadi, kita kali jumlah penjualan ini, kita kali dengan harga barangnya. Jadi jika setiap jumlah penjualan yang kita masukkan itu akan dikali dengan harga satuan barang tersebut, kemudian kita tampilkan nilainya ke dalam teks video ini. Dan di sini ini adalah validasi untuk stok barang ya. Jadi di sini kita coba, jika jumlah barang lebih kecil atau lebih besar dari 0, maka akan menampilkan tools jumlah penjualan lebih. Lalu jadi jika ini adalah awalnya, dia akan menampilkan ini ya, total set text string value, total YAML, PRG, set text dan sebagainya. Dan kemudian di bagian ini adalah metode untuk enable atau mematikan teks agar tidak dapat diedit. Kemudian ini adalah metode untuk seperti tadi, untuk ETA time sekarang atau mengambil lihat waktu dan tanggal sekarang. Ini untuk inisiasi, dan ini adalah metode untuk ketika button simpan data. Diklik di sini, ini adalah retrofit. Saya menggunakan untuk mengirim data ke MySQL. Di sini jadi setiap transaksi yang terjadi dia akan mengurangi stok juga baik di Firebase maupun di MySQL. Caranya kita manggil dulu kata get client create, kita pilih simpan penjualan, dia yang di sini kita menggunakan metode add post, di mana di sini ada transaksi.php ya, dan yaitu yang di sini di interface ini, dan yang menggunakan dua parameter yaitu kode dan jumlah. Kita lanjut ke posisi di sini. Nah, di sini dia akan mengambil value dari kode underscore barang, kemudian stok barang dia akan mengirim ke API. Nah, di sini kita tampung tuh kode dan stok barangnya ke dalam $kode, dan $jumlah. Jika $jumlah yang kita dapatkan tadi sama dengan 0 atau jumlah lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0, maka kita akan menghapus barang, di mana kode-kodenya ini kita mengambil dari variabel kode tadi yang telah dikirimkan dari mobile. Namun dan ini adalah metode atau perintah untuk mengurangi stok. Give MySQL, jadi data yang kita terima dari mobile tadi kita tampung dalam variabel $kode dan $jumlah. Nah, di sini jika $jumlah tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan query update data barang sejumlah $jumlah yang merupakan $jumlah adalah jumlah stok yang telah kita ambil atau kita kirim dari mobile. Jadi dia akan mengupdate stok. Nah, di sini makanya di sini telah terjadi pengurangan stok setiap transaksi yang terjadi.
Di sini metodenya kita mengirim kode barang, stok barang di interface transaksi di sini kode jumlah namanya di sini juga kode jumlah. Ya, lalu di sini kita buka penjualan activity-nya. Nah, di sini untuk metode untuk simpan data ke dalam Firebase ada di sini beberapa parameter ya. 1, 2, 3 kita mengatur parameter semuanya dalam bentuk string. Di bagian sini integer total, integer jumlah penjualan, integer total pembelian string, satu barang dan sebagainya. Jadi kita akan setiap transaksi yang terjadi kita juga akan mengirim ke dalam Firebase, dan ini merupakan metode service kita. Panggil di dalam metode simpan data ini kita panggil dengan menggunakan simpan penjualan. Di sini terdapat beberapa parameter. Nah, perintah ini adalah perintah untuk mengupdate data barang. Jadi setiap transaksi yang terjadi, setiap kita klik tombol simpan, stok yang ada di Firebase juga akan berkurang. Nah, makanya diperlukan perintah ini. Kita mencari itu childnya. Kita mencari dengan mudah ada atau enggak yang sesuai kode barang. Jika ada, dia akan mengurangi atau mengupdate. Nah, namanya jumlah, kita set value, kita menggunakan, kita ambil value-nya dari stok barang di sini yang sesuai dengan kode barang.